adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Cici berharap kita semua selalu sehat-sehat di dalam Tuhan ya. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Penasaran kan firman Tuhan apa ya hari ini ya? Nah, bagi adik-adik yang penasaran, yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Jika sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati kami, ajar kami jadi anak-anak yang duduk diam dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau menceritakan kisah dua orang. Nah, kisahnya tentang siapa ya? Ayatnya itu ada di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Nah, kisah hari ini menceritakan tentang dua orang. Yang orang pertama adalah seorang laki-laki. Namanya depannya A. Siapa ya? Ada yang bisa tebak gak ya? Nah, orang kedua adalah seorang perempuan. Huruf depan namanya adalah S. Kira-kira siapa ya namanya? Nah, ada yang bisa tebak? Nah, hari ini Cici mau bercerita tentang sepasang suami istri yang bernama Ananias. Ini suaminya dan istrinya bernama Safira. Nah, ada apa sih di kisah Ananias dan Safira? Sebelum Cici lanjut cerita tentang Ananias dan Safira, Cici mau cerita dulu nih. Jadi, zaman dahulu ya, jemaat Tuhan itu hidup saling berdampingan. Mereka semua hidup rukun. Ya, mereka suka mengadakan makan malam bersama, makan siang bersama, berkumpul bersama untuk makan, berkumpul bersama untuk membahas tentang firman Tuhan, dan bahkan mereka ada yang menjual harta miliknya dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu Ananias dan Safira ini adalah salah satu dari mereka. Ananias dan Safira itu menjual ladang milik mereka. Wow, mereka jual ladang milik mereka dan mereka dapat uang. Nah, banyak ya uang dari hasil penjualannya ya. Tetapi apa yang dilakukan sama Ananias dan Safira? Nah, ternyata mereka tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan ladang mereka kepada para rasul. Mereka simpan sebagian di dalam rumahnya. Nah, Ananias bilang sama Safira, Safira, ini kita bawa ya kepada para rasul buat dibagi-bagikan kepada orang-orang. Kita bilang aja ini seluruh hasil penjualan ladang kita. Jangan bilang-bilang ya kalau kita simpan sebagian di rumah. Nah, akhirnya Ananias pun membawa uang hasil penjualan ladang mereka kepada para rasul. Ananias nyamperin rasulnya. Ananias bilang, Rasul, aku punya sejumlah uang hasil penjualan ladangku. Ini untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ternyata rasul-rasul tahu kalau Ananias itu berbohong. Apa yang terjadi ya? Rasul itu memberikan kesempatan kepada Ananias. Ananias, kenapa kamu jahat? Kenapa kamu bohong? Apakah ini semua hasil dari penjualan ladangmu? Ananias tetap bersikeras. Ananias tetap bilang, iya Rasul, ini semua hasil penjualan ladangku. Nah, akhirnya pada saat itu juga ketika Ananias tetap berbohong, Ananias jatuh. Lalu Ananias meninggal. Wah, di rumah Safira khawatir, kenapa Ananias lama banget ya, kok belum pulang-pulang. Akhirnya Safira mendatangi para rasul juga. Safira belum tahu kalau Ananias ternyata sudah meninggal.
Dan para rasul kemudian bertanya sama Safira, "Safira, apa benar ini semua hasil penjualan ladang kamu?" Safira menjawab, "Iya, Rasul." Nah, lalu di mana Ananias? Lalu para rasul bilang sama Safira, "Ananias sudah meninggal karena dia berbohong sama Tuhan. Dia berbohong, dia bilang ini adalah semua hasil penjualan ladangnya." Seketika itu juga Safira jatuh dan meninggal. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari kisah Ananias dan Safira. Mungkin kita bisa berbohong sama manusia, tapi kita tidak bisa berbohong sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, Tuhan tahu. Kalau kita melakukan perbuatan yang jahat, Tuhan juga tahu loh. Ya, jadi hari ini kita belajar kalau kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh berbohong. Bohong sama Tuhan gak boleh ya, Ci. Gimana kalau aku bohong sama papa aja? Boleh gak ya? Gak boleh. Kalau berbohong sama mama juga gak boleh. Kalau gitu aku berbohong sama adik aku aja. Boleh gak ya? Kan dia lebih kecil dari aku, jadi gak apa-apa. Juga tidak boleh. Berbohong itu dosa. Seperti lagu yang kita sering nyanyikan, bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Jadi hari ini kita mau sekali lagi ingat, kita tidak boleh berbohong. Karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Dan Tuhan itu sangat adil loh. Kalau kita berbohong, ada hukumannya buat setiap kita. Nah, seperti Ananias dan Safira yang kita pelajari hari ini. Jadi ingat ya, kita harus hidup jujur dan tidak boleh bohong. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, setelah selesai dengar firman Tuhan, mari kita mau sama-sama bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami mau belajar Tuhan, jadi anak-anak yang selalu jujur, anak-anak yang tidak berbohong kepada Tuhan, kepada orang tua kami, maupun kepada teman-teman kami dan keluarga kami. Siapapun Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang jujur. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sertai kami, Tuhan Yesus jagai kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.